Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Risna Novalinda, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, di buku saya halaman 323. Masih, oh iya, enggak di buku saya. Tenang, babnya masih melanjutkan durhaka kepada suami. Tenang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapapun wanita yang meninggal dunia sementara suaminya ridho padanya, ia masuk surga. Target para istri adalah bagaimana suami ridho. Kalau suami ridho, potensi masuk surganya besar. Makanya saya sering ngomong kepada para suami itu gini, ini nanti sampaikan kepada para suami ya. Seorang suami itu sepatutnya mudah ridho, mudah memaafkan ke istrinya. Karena kalau suami ridho kepada istri, mudah memaafkan istri, mudah ridho kepada istri, itu potensial istri masuk surga. Kalau istri masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Tapi kalau suami itu tidak mudah ridho, mudah marah, sulit memaafkan, itu potensial istri masuk neraka. Kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka. Selonjor juga boleh. Nah, jadi makanya saya ulang, seorang suami itu harus mudah memaafkan, harus mudah ridho kepada istri. Supaya apa? Supaya istrinya potensial masuk surga. Saya ulang, kalau istri masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Tapi kalau suami sulit memaafkan, mudah nggak ridho, akhirnya potensial istri masuk neraka. Kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka. Rugi kalau suami nggak mudah memaafkan istri, itu rugi suami seperti itu. Itu rumusnya itu begitu. Nah, tentu ridhonya suami itu adalah ridho Allah. Kalau ridhonya suami sesuai dengan ridhonya Allah, termasuk murkanya suami itu murkanya Allah. Kalau murkanya suami cocok dengan murkanya Allah.
ridhonya suami bukan ridhonya Allah kalau nggak cocok dengan ridhonya Allah. Jadi ridhonya suami bukan ridhonya Allah kalau ridhonya suami nggak cocok dengan ridhonya Allah. Termasuk murkanya suami bukan murkanya Allah kalau murkanya suami tidak cocok dengan murkanya Allah. Contoh gini misalnya, suami akan ridho senang kepada ibu kalau ibu misalnya mohon maaf nih membuka aurat di luar rumah, pakai pakaian yang seksi meleketet misalnya gitu. Kan ada beberapa suami itu yang pengen istrinya itu ya kelihatan cuantik kok, tapi dengan pakaian yang seksi meleketet dan bahkan buka aurat misalnya, naudzubillah ya misalnya. Walaupun suami ridho, tapi karena ridhonya suami nggak cocok sama ridhonya Allah, nggak ngaruh ridhonya suami ke ridhonya istri. Nggak ngaruh ke ridhonya Allah, maksud saya terhadap istri nggak ngaruh. Kenapa? Karena nggak cocok dengan ridhonya Allah. Nah, sebaliknya murkanya suami bukan murkanya Allah kalau murkanya suami tidak cocok dengan murkanya Allah. Contoh suami yang zalim, sudahlah tidak menafkahi, kekerasan fisik kepada istri, naudzubillah min syarri zalim misalnya itu ya. Kata-katanya memang suka kasar, memang dasar suaminya zalim. Maka sebetapapun si suami mensumpah serapai istrinya padahal istrinya udah berbakti misalnya, maka sumpah serapahnya suami itu nggak ngaruh ke istri. Kenapa? Karena sumpah serapahnya suami itu nggak cocok dengan murkanya Allah, karena memang dasar suaminya yang zalim. Tapi terlepas dari itu ya tadi saya katakan, istri harus berusaha agar bagaimana suami ridho, dan suami yang baik harus mudah ridho kepada istri. Tadi rumusnya tadi itu. Kalau suami ridho, mudah memaafkan, potensi istri masuk surga besar. Nah, kalau istri masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Kalau suami tidak mudah ridho, tidak mudah memaafkan, potensial istri masuk neraka. Kalau istri masuk neraka, potensial ngajak suami masuk neraka. Dari itu aja rumusnya. Nah, saya ulang, harus saling. Istri berusaha agar suaminya ridho, senang gitu dengan beristrikan jenengan. Nah, kemudian satu sisi suami juga harus mudah ridho kepada istri, mudah memaafkan. Itu seperti itu. Untuk itu istri wajib mencari ridho suami. Dicari ridhonya di mana? Ridhonya suami cari ya. Tuh. Paham maksudnya? Jadi kalau istri wajib mencari ridhonya suami. Jadi cari ridhonya suami di mana ridhonya itu. Ya dicari. Enggak kan masing-masing suami itu ada senengnya masing-masing gitu loh. Kalau di rumah itu misalnya suami seneng kalau datang sambut gitu. Kalau kan macam-macam suami itu kan. Karena pernah saya ngisi kajian di keluarga. Bukan orang sini ya, orang Kemang Pratama sana. Suami istri, ada anak-anaknya juga. Suaminya itu ngomong gini ke saya. Istri saya itu loh Ustaz, mosok saya datang nggak disambut, malah ditinggal mengkurep. Padahal saya itu maunya saya itu datang disambut apa, kasih minuman atau apa gitu loh. Nah, ini namanya berarti suaminya itu seneng kalau disambut, kan suami itu modelnya macam-macam ya. Gitu. Ya cari ridhonya suami aja. Ada suami itu dikit-dikit senang pijit-pijitan itu, mah pijitin. Cari ridhonya suami itu. Wis hitung-hitung cari ridhonya suami. Jadi itu misalnya. Ya kalau suami kebiasaannya pagi ngemil ngopi sambil golek kemilan opo ya diupayakan selalu ada untuk itu misalnya. Itu namanya berupaya agar suaminya ridho. Itu hal-hal yang sederhana ya maksudnya. Ya tentu yang lebih dari itu ya bagaimana jenengan yang lebih ngertilah tentang suami panjenengan, bagaimana sekiranya suami itu ya sopan itu ridho gitu. Itu seperti itu. Walaupun ridhon nas ghayatun la tudrak. Tidak mungkin kita bisa membuat suami ridho 100% itu tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia itu membuat orang puas kepada kita 100% itu sebuah cita-cita yang tidak mungkin. Itu kata para ulama itu gitu. Tapi paling enggak berusaha. Dan kan gini, lagi pula yang Allah tuntut dari ibu-ibu terutama. Kalau saya sebagai suami, Anda sebagai istri, itu yang Allah tuntut kan bukan kesempurnaan. Yang Allah tuntut dari kita adalah ketaatan sebenarnya. Yang penting panjenengan berusaha. Kayak saya sebagai suami ya berusaha. Nah, kita tidak wajib berhasil 100%, itu tidak wajib.
Jadi masih ada bantal satu lagi nih kalau mau. Iya. Jadi kita tidak wajib berhasil 100%. Berarti kalau mau nyandar boleh Bu kalau mau nyandar. Iya bisa. Saya takutnya Ibu tersiksa gitu. Yang akhirnya selonjor mau kayak Ibu ini mau selano, yang mau selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Wah, santai aja ya, santai aja. Boleh, boleh. Nah, boleh. Nanti bikin saya senang kalau itu. Lanjut nih. Jadi intinya satu. Kita ini diwajibkan taat dan berusaha gitu aja. Kita tidak wajib berhasil 100%. Ibu-ibu itu tidak berkewajiban membuat suami puas 100%, enggak. Karena membuat suami puas 100% itu kalau bahasa ulama tadi ghayatun la tudrak. Itu cita-cita yang tidak mungkin itu. Sebagaimana istri dibuat senang dengan suami 100% itu juga enggak mungkin. Ya mesti suami itu ada sikap suami kadang menjengkelkan itu ya ada biasa itu. Ghayatun la tudrak. Jadi pasti. Tapi yang penting itu bagaimana satu sama lain itu mau saling, ya, mau saling itu loh. Mau saling, iya saling menerima, saling membahagiakan, saling berusaha lah itu seperti itu. Nah, jadi kalau sederhananya kalau kita mau menerima kekurangan, kalau kita mau menerima kelebihan suami, maka harus terima pula kekurangannya. Sebagaimana kalau suami mau menerima kelebihannya istri, harus mau terima juga kekurangannya. Kalau nggak mau terima kekurangannya, jangan terima kelebihannya. Nah, kan gitu rumusnya. Kalau nggak mau terima kekurangannya, jangan terima pula kelebihannya. Jadi jangan maunya enaknya tok. Biasanya kan kelebihannya dan kekurangannya. Nah, ya itu masalahnya. Makanya kalau mau menerima kekurangannya harus mau menerima kelebihannya. Kalau mau menerima kelebihannya harus mau menerima kekurangannya. Kalau nggak mau menerima kekurangannya jangan mau menerima kelebihannya. Itu rumusnya itu. Ya begini kadang enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit begitu. Tapi itulah hidup ya, itulah hidup di mana kita belajar terus. Kita terus belajar. Jenengan bisa sampai pada usia pernikahan sekarang ini kan bukan hal yang mudah kan? Iya. Alhamdulillah masya Allah. Apalagi Bu Ika, masya Allah tantangannya berat, teman-teman berat. Bertahan sampai sekarang, masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua ya, amin insya Allah. Untuk itu istri wajib mencari ridho suami, menjauhi amarah suami, tidak menolak ajakan suami kapanpun suami menginginkannya berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke kasurnya hendaklah ia mendatangi suaminya meski ia tengah masak makanan di atas tungku. Maksudnya segera turuti kemauan suami. Allah. Jadi termasuk dosa besar adalah ketika suami berkata mah, istri menjawab moh. Nah, itu dosa besar itu. Ma, moh. Nah, itu dosa besar itu. Lebih kenceng lagi ngomong. Ada lagi yang mohnya itu kayak mo gitu. Ya termasuk dosa besar adalah ma, jangan nah, gitu. Ya itu baru pahala besar. Tapi saya mau terangkan dulu gini. Ini mau saya terangkan. Bagaimana kalau seandainya suami mohon maaf ya mengajak berhubungan sementara istri sedang berhalangan. Maka istri tetap wajib melayani tapi tidak pada senggama, tidak ada aktivitas senggama. Tapi lebih kepada ya bersenang-senang dengan anggota tubuhnya yang bisa dilakukan selain dari misfi dan tubur, kubul dan tubur ya, selain dari itu. Selain itu terserah, silakan. Mengenai oral seks sudah saya bahas kemarin, ulama beda pendapat, cuman karena saya bermadzhab Syafi'i saya termasuk yang berpendapat boleh. Nah, tapi bahwa ada yang melarang ya silakan. Kalau ada yang melarang silakan. Tapi saya termasuk yang karena saya bermadzhab Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in itu boleh, tidak apa-apa, terserah. Itu satu dulu. Yang penting jangan masuk ke kubul dan tubur. Itu tidak boleh. Ya, jadi itu patokannya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sebagian istri mengatakan saya capek Ustadz misalnya. Bagaimana kalau suami ngajak sebentar saya capek?
kalau capek biasa bukan dalam pengertian sakit. Maaf, saat melayani bukan karena sakit, tapi lebih kepada capek biasa. Saya sering sampaikan begini, kenapa kalau untuk wanita diajak suami harus nuruti, tapi kalau suami diajak istri kok nggak ada dalilnya gitu ya. Ya, itu kenapa? Mohon maaf ya. Kalau perempuan kan maaf tidak bisanya melayani kan, kalau ke suami kan tinggal monggo Mas gitu aja kan. Ya ya sampaikan aja, aku lagi capek lah Mas, sama sing kerja ya Mas, monggo gitu kan. Jadi kalau perempuan kan jadi. Kalau laki-laki tidak bisa. Kalau laki-laki keras dulu baru kerja. Dan itu makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu seperti itu. Itu nun sewu nggih, ini agak-agak ke sana, tapi ini penting untuk sampaikan supaya kita patokan hukumnya jelas. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang mengalami begini? Ini real ya, orang mengalami. Kenapa saya berani ngomong? Karena ada yang konsultasi ke saya gini. Ustadz, saya terlampau sakit dengan perbuatan suami ke saya. Jadi dia sakit hati kepada suaminya, sehingga dia kalau disentuh oleh suaminya itu hatinya meronta karena ada hal yang pernah dibuat oleh suaminya yang sangat menyakiti hatinya. Bagaimana kalau saya menolak Ustadz? Apakah saya berdosa? Saya pernah membaca fatwa seorang ulama dalam masalah ini. Kata ulama itu gini, la dororo wa la diroro. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Dalam hal ini, kalau istri menolak karena istri merasa tersakiti oleh suami, maka istri tidak berdosa dan suami tidak boleh memaksa. Kenapa? Karena tadi ada hadis yang mengatakan la dororo wa la diroro. Jadi tidak boleh seorang suami itu berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain, dalam hal ini istrinya, tidak boleh. Maka kalau istri tidak bersedia karena dia tersakiti perasaannya oleh suaminya, maka suami tidak boleh memaksa. Ini seandainya terjadi hal yang serupa itu ya. Macet kayaknya banyak. Saya hampir mau tanya, Bu Heru kemana? Ternyata datang ke. Jadi nggak apa-apa ya Pak, kalau udah mantan sakitnya sama suami. Iya, asal tidak apa-apa. Asalkan betul-betul memang tersakiti ya. Dimana kalau dia melayani suami, dia merasa ada hal yang sakit rasanya gitu loh. Sehingga kalau itu dipaksakan, itu akan menjadikan si istri itu tersiksa. Maka dalam hal ini suami tidak boleh memaksa dan istri tidak berdosa. Kenapa? Karena ada udzur tadi, ada kondisi yang memang sangat menyakitkan. Kalau hal itu dilakukan akan buat si istri itu semakin tersayat-sayat rasanya, misalnya gitu, rasanya misalnya. Tapi ini misalnya, ini per kasus ya. Masing-masing orang kan maaf berbeda-beda, masing-masing orang. Itu seperti itu. Jadi Pak, kena hadis tadi la dororo wala diroro. Itu saya pernah baca fatwa ulama yang mengatakan seperti itu. La dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Kalau Anda sepakat dengan fatwa itu ya silakan. Ulama menjelaskan kecuali jika istri memiliki udzur. Udzur itu alasan yang tidak boleh melayani suami. Seperti haid dan nifas. Itu pun istri walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tetap bisa melayani suami. Yang penting jangan jima ya, jangan jima dan jangan anal seks. Saat itu istri tidak boleh mendatangi suami. Suami juga tidak boleh mengajak istri berhubungan badan saat haid dan nifas. Maksudnya senggama ya. Kalau selain senggama boleh. Juga tidak boleh menggauli istri sebelum mandi setelah haid berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurun. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita saat haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Al-Baqarah ayat 222. Istri haid terus suci, boleh nggak langsung senggama dengan suami? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus mandi dulu baru senggama dengan suami. Kalau suci dari haid, termasuk nifas nanti ya. Kalau dalam mazhab Hanafi tergantung haidnya. Kalau haidnya lama, boleh langsung sebelum mandi. Kalau haidnya sebentar, harus mandi dulu, baru senggama dengan suami. Kan, kenapa saya ceritakan ini kan? Mohon maaf ya, sebagian para istri kan masisan mandinya Pak Ustadz, sekalian nanti mandinya junub dan haid sekalian. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, harus mandi dulu, baru senggama. Kalau mazhab Hanafi, kalau haidnya lama, dalam mazhab Hanafi itu haid lama itu 10 hari. Nah, boleh langsung, nggak usah mandi dulu.
Tapi kalau haidnya sebentar, kurang dari 10 hari. Sebentar itu biasanya 7 hari lah, 7 hari ke bawah. Itu harus mandi dulu. Itu dalam mazhab Hanafi. Maksudnya mandi dulu kalau 10 hari itu harus mandi dulu. Enggak, sudah suci haidnya ceritanya. Ya, kalau haidnya 10 hari, itu dihitung lama sudah. Haid itu biasa. 14 hari ya, Pak? Oh, itu maksimal. Maksimal. Enggak, disebut lama itu kalau dalam mazhab Hanafi itu kalau 10 hari. Itu. Terus yang ketiga, Imam Taus. Kalau Imam Taus beliau berpendapat mau istri haidnya sebentar, mau istri haidnya lama, asal sudah suci, walaupun belum mandi boleh senggama dengan suami. Itu Imam Taus. Jadi cuma Imam Taus ini mazhabnya nggak berkembang beliau. Tapi Imam Taus berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang aman sih mandi dulu lah, mandi dulu. Tapi ya tadi beberapa kaum ibu kan biasanya menyimpelkan sekalian. Terus muncul kasus. Ada, ini fakta ya, sebagian kaum istri merasa sudah suci dan sholat, sudah sholat, terus belum keluar ini. Wah, bojoku kok wis sholat iki, wahas sikat wae lah gitu. Di tengah-tengah disikat itu, setelah itu kok keluar lagi, ya sudah, berarti haid lagi. Dosa enggak senggama saat itu? Enggak, insya Allah dimaafkan. Kenapa? Karena sudah berkeyakinan suci. Adapun keluar lagi selama dalam hitungan 15 hari, ya sudah, berarti lanjut haid lagi berarti. Enggak, Gitu. soalnya kadang kitanya udah mau menopause gitu Pak Ustaz. Oh, Jadi, terus? 15 hari itu kayaknya udah bersih, kita udah sholat, terus berhubungan, terus tuh tiba-tiba keluar nopen lagi. Apa sih saya tetap mandi lagi sholat itu Ustaz ya? Iya. Kalau udah lebih dari 14 hari ya? 15 hari. Iya. Lebih gitu. Iya. Jadi gini, tantan dulu. Kalau ibu dari permulaan haid sampai 15 hari, bukan 14, 15 hari, itu kalau masih di dalam hitungan itu masih haid hitungannya kan? Itu masih haid. Kadang-kadang udah bersih Pak Ustaz, udah bersih. Bentar, tunggu dulu. Itu kan masa hitungan masih haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masya Allah. Adapun kemudian kok lewat 15 hari itu kan istihadah sudah. Satu dulu. Sekarang kita bicara per kasus. Ibu mungkin merasa sudah suci. Tapi di dalam waktu 14 atau 15, di waktu 15 hari itu, kadang tiba-tiba karena udah merasa suci, mandi, bahkan sudah senggama, terus keluar lagi. Iya. Pertanyaannya yang keluar apa itu? Gitu. Kayak coklat-coklat gitu sih Pak Ustaz. Baik, ada satu rumus, ini rumus. As-sufratu wal qudratu ba'da tuhri, nahnu la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami para sahabiyah kalau sudah mandi suci, kok setelahnya keluar kecoklatan atau kekuningan atau bercak lah kalau bahasa kita. Bukan darah ya, bercak. Maka kami menganggap itu bukan haid. Nah, tapi dengan catatan ibu sudah yakin, kecuali ibu keluarnya darah. Nah, kalau darah berarti haid lagi karena masih dalam hitungan 15 hari. Nah, satu. Yang kedua, atau ibu menggunakan kaidah ini, kaidah al-adatul muhakkamah. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Misalnya ibu haidnya biasanya 7 hari. Begitu hari ke-7 sudah suci, betul-betul suci, ya udah mandi aja, maksudnya sudah suci kan, mandi. Adapun selang berapa hari kok keluar bercak lagi, abaikan saja itu. Pasal bercak ya, kecuali darah. Kalau darah berarti memang haid kembali. Itu yang kedua. Saya lagi mau menjelang menopause Ustaz, biasanya berantakan itu. Ya sudah tadi kaidahnya. Dari permulaan haid sampai dengan 15 hari ke depan itu kan hitungannya masa haid itu. Kalau sekiranya tadi saya bilang ibu sudah merasa suci di hari kelima misalnya, dan ibu sudah mandi, sudah sholat, terus maaf sudah berhubungan dengan suami, terus tahu-tahu kok keluar lagi, pertanyaan yang keluar apa? Kalau yang keluar itu darah, haid lagi. Kalau yang keluar bercak kekuningan dan kecoklatan, tapi sudah mandi besar dan sudah abaikan saja, itu tetap suci berarti. Iya, itu yang di satu riwayat disebutkan oleh seorang sahabiyah. Kalau saya nggak salah Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, beliau mengatakan, nahnu la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami dulu para sahabiyah kalau udah mandi, kalau muncul bercak kekuningan atau kecoklatan, itu tidak kami anggap sebagai haid. Karena kalau sudah yakin, kecuali darah itu merah jenderal, itu kalau sudah jelas merah itu berarti darah, berarti haid kembali berarti. Kalau dalam hitungan 15 hari, itu seperti itu. Kalau lewat 15 istihadah sudah berarti. Kalau istihadah abaikan saja, tetap sholatul biasa. Pertanyaannya, wanita istihadah boleh nggak usah senggama?
ada beda pendapat ulama, tapi saya pegang pendapat yang mengatakan boleh asal suaminya mau. Ya. Ya. Oh, ya mau. Nggak boleh takut tau dah. Enggak seandainya. Siapa tahu. Iya, bonek. Seandainya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Yaitu janganlah kalian mendekati mereka dengan menggauli mereka sebelum mereka suci. Ibnu Qutaibah menjelaskan suci maksudnya darah haid berhenti apabila mereka telah suci, yaitu mandi dengan air, wallahu alam, maksudnya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dirinci tadi. Kalau haidnya lama boleh langsung, tapi kalau haidnya sebentar harus mandi dulu. Kalau Imam Tawus bebas, mau sudah mandi belum mandi, nah, monggo kalau mau digarap juga sawahnya maksudnya. Juga berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, yaitu yang artinya siapa menggauli istri yang tengah haid atau istri melalui tuburnya, anal seks berarti ya, maka ia telah kafir terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam hadis lain, terlaknat orang yang menggauli istri yang tengah haid atau menggauli istri melalui tuburnya. Kafir di sini ada rinciannya ya, saya mau terangkan dulu. Kalau kata Imam Nawawi dalam fikih sunnah itu, seorang suami yang menggauli istrinya, melalui misfinya saat istri haid atau melalui tuburnya anal seks, itu bisa menjadi kafir kalau dia menghalalkan yang haram. Maksudnya, tidak boleh mas, gak apa-apa. Berarti menghalalkan yang haram. Nah, menghalalkan yang haram itu namanya kufur akan ayat-ayat Allah. Itu kalau kata Imam Nawawi bisa murtad itu. Itu karena menghalalkan yang haram. Kecuali dia merasa ya piye mas kadung terjadi mas dosa mas ya dosa. Terus piye tobat. Terus kalau dalam mazhab Syafi'i ada dendanya. Jadi tidak cukup hanya dengan tobat, ada dendanya. Dendanya berapa Ustaz? 0,5 dinar. Kalau 1 dinar 2 juta, 4 juta kan? 1 juta dendanya. Dicicil boleh, tidak apa-apa, ngasih makan orang miskin. Itu seperti itu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain yang penting tobat. Yang penting satu, jangan menghalalkan yang haram. Ya, haram wae lah. Wah, baru turun dari kapal lama nggak ketemu pas mau misalnya. Tapi jangan dia yang haram jangan dihalalkan gitu loh. Yang haram jangan dihalalkan. Enggak sengaja Ustaz tuh, enggak sengaja supaya tobat ya. Enggak ini misalnya. Enggak ya. Yang penting jangan halalkan yang haram ya, tobat itu. Terus kalau bisa sedekah setelah itu. Wis piro-piro, tapi yang penting tobatnya itu. Tapi jangan dihalalkan, tetap sebisa ya tadi kalau kata Nabi berbuatlah. Tapi yang penting jangan senggama. Terus non sewu kalau difikir tambahnya jangan anal seks itu. Anal seks masuk haram, tidak boleh. Ya. Kalau oral seks kemarin kan ulama beda pendapat, lalu dalam mazhab Syafi'i kan diperbolehkan. Tapi seorang suami tidak boleh memaksa istri untuk mengoral dirinya. Jadi kalau misalnya istri tidak yang mau sendiri ya Pak. Tidak apa-apa, asal istrinya mau. Tidak boleh paksa tapi. Udah kan non sewu kan macam-macam tuh. Pengalaman masa saya jelaskan masing-masing. Iya, udah saya terangkan lah Anda masing-masing. Bapak bawani senyum. Iya kan masing-masing tuh itu. Tidak boleh dipaksa. Suami tidak boleh memaksa. Lek purun nggih monggo, mboten purun nggih monggo. Enggak, saya enggak pernah maksa, Bu. Saya enggak pernah maksa. Loh, kok saya? Sakar-karepe. Pun lanjut, aduh kok kemana-mana ini. Nifas sama hukumnya dengan haid yang berlaku hingga 40 hari. Istri tidak boleh menuruti suami ketika suami bermaksud menggauli dalam kondisi haid dan nifas selama dua kondisi itu diperbolehkan. Lah Ustaz, yang betul 60 hari atau 40 hari yang betul nifas itu? Nah, tunggu dulu. Kalau di fikih sunnah itu sama di sini berarti mirip ini.
Karena kalau di hadis memang ada riwayat menyebutkan 40 hari. Tapi Imam Syafi'i itu mengatakan 60 hari. Dan Ibnu Rushd sebagai seorang dokter itu cenderung pada 60 hari. Walaupun beliau mengakui ada 40 hari. Saya karena bermadzhab Syafi'i, saya cenderung kepada 60 hari. Dalam madzhab Syafi'i itu, nifas itu paling sebentar adalah saat kecerotan. Nah, sementara kalau paling lama itu 60 hari, biasanya 40 hari. Itu seperti itu. Saat kecerotan itu maksudnya Bu. Maksudnya itu begitu melahirkan keluar darah terus langsung suci itu ada mungkin. Oh ya wis. Wanita harus tahu bahwa dirinya laksana budak bagi suaminya laksana loh ya, sehingga tidak boleh mempergunakan diri dan harta milik suami tanpa izin suami. Milik suami loh ya. Tapi kalau sudah dikuasakan penuh kepada ibu nggak harus izin suami. Misalnya kan model suami itu macam-macam. Mah, ini untuk pendidikan. Ini untuk bayar kontrakan, misalnya ini untuk listrik, ini untuk ini. Yang model begitu jangan dipakai kecuali sesuai dengan perintah suami. Kalau mau dipakai selain itu atas izin suami. Yang model begitu. Sepa, uangnya mana? Iya mah, ngomong dong. Berarti udah duit ya, kasih dah. Jadi karena perencanaan keuangan itu yang paling penting adalah ada uangnya, itu yang penting itu. Ya. Nah, iya. Syarat yang pertama untuk merencanakan keuangan yang pertama adalah ada uangnya. Nah, ini contoh aja misalnya. Tapi kalau suami model gini, ini mah terserah. Ada terserah wis. Ya sudah. Ya, kalau itu berarti terserah ibu-ibu dah. Tidak harus menggunakannya tidak harus seizin suami karena udah diberi kuasa penuh mau bantu orang tua, mau bantu adik, mau beli skincare apa macam-macam terserah lah itu. Itu sudah tidak ada keharusan izin kepada suami karena sudah diberi kuasa penuh. Itu yang jenis uang yang kedua. Untuk yang nafkah itu kan jatah hak ibu ya. Jadi itu suami harus memberikan jatah itu. Yang itu ibu punya kuasa penuh. Jadi yang itu terserah ibu juga. Jadi yang hak nafkah ini mah nafkah. Yang nafkah ibu itu harus ada itu. Jatah milik ibu yang ibu diberi kuasa penuh untuk mengelola uang itu harus ada itu sebagai nafkah. Nafkahnya suami kepada istri. Itu yang berikutnya. Terus kalau uang istri sendiri, faktanya ada sebagian istri itu yang punya uang mungkin dari kerja atau dari orang tuanya atau dari mana. Yang bukan dari suami. Itu juga nggak harus izin suami. Kenapa? Karena itu kerja dia sendiri. Itu milik dia sendiri, tidak harus izin suami. Dan dalam hal ini suami tidak harus tahu. Tidak harus tahu. Kenapa? Karena itu milik dia, bukan milik suaminya. Itu bisa dipahami ya. Sehingga ada rumus yang mengatakan di dalam harta suami ada hak istri. Di dalam harta istri tidak ada hak suami dalam pengertian tidak ada kewajiban istri untuk memberikan uang ke suami. Makanya gini, kalau suami ke istri namanya nafkah dan itu wajib hukumnya. Sementara kalau istri ke suami namanya sodaqoh kalau di fikih itu. Sodaqoh itu hukumnya sunnah. Makanya dalam fikih itu di dalam harta suami ada hak istri. Dan di dalam harta istri tidak ada hak suami. Dalam pengertian suami kan ada kewajiban menafkahi istri, sementara istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Sehingga dari suami ke istri seringkali namanya nafkah itu hukumnya wajib. Kalau istri ke suami namanya sodaqoh, bahasa agamanya itu sodaqoh. Dan sodaqoh itu hukumnya sunnah, tidak wajib hukumnya. Makanya kalau ibu baca dalam fikih sunnah saya sabik, di antara orang yang berhak menerima zakat adalah suami. Itu berhak menerima zakat dari istrinya. Ya, oh iya, boleh. Ya, kalau istri tidak berhak menerima zakat dari suami. Kenapa? Iya, karena kalau istri dalam kondisi butuh, suami wajib menafkahi. Nah, sementara kalau suami tidak mampu, istri berhak memberikan zakat kepada suaminya kalau dia mengeluarkan zakat. Apa contohnya? Di masa Nabi itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu miskin. Baru butuh bantal? Enggak. Kira mau ngantuk. Nah, jadi beliau itu satu saat ngelihat beliau itu punya istri, istrinya itu namanya Zainab radhiyallahu anha, itu pinter cari duit.
duitnya banyak. Suatu saat beliau mau zakat, istrinya mau zakat, suaminya nggak zakat, suaminya yang zakat, istrinya zakat. Kenapa? Karena yang punya duit istrinya. Dia jualan teh bandul itu laris itu. misalnya. Nah, terus kemudian kata suaminya gini, kata Abdullah bin Mas'ud, cinta maksudnya. Atau beb, masa kamu selama ini zakat ngasih ke orang terus? Ya sesekali aku sama anakmu dikasih gitu loh gitu. Kata istrinya gini, emang boleh? Kata Zainab, lah boleh lah. Sebentar, saya mau tanya dulu ke Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya nanyalah ke Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi boleh. Bener Abdullah bin Mas'ud, betul boleh. Ya, jadi kenapa? Karena istri tidak ada kewajiban kepada suami. Nah kalau suami miskin misalnya, sementara istrinya kaya, maka istri tidak ada kewajiban menafkahi, tapi sedekah. Kalau suatu saat si suami itu mau diberi bagian zakatnya istri, boleh, tidak apa-apa. Nah, itu saking tidak wajibnya itu istri kepada suami itu. Itu seperti itu. Tapi kalau suami kepada istri wajib menafkah. Enggak, itu kasuistik kali itu, tidak selalu. Nah, tapi Rasul enggak itu juga. Apanya? Maksudnya enggak mencela gitu. Kamu enggak malu apa istrinya? Enggak, itu kan kasuistik. Kayaknya itu kasuistik itu, tidak selalu begitu. Karena Abdullah bin Mas'ud itu kan panglima perang, dia perang juga. Orang perang itu mestinya duitnya banyak juga. Cuman mungkin saya membayangkan ya, Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang miskin yang ingat-ingat tidak bisa apa-apa, bukan. Iya, bukan. Beliau itu saya membayangkan hasil perangnya itu langsung dikasih ke istri semuanya, suruh ngelola gitu aja. Jadi beliau itu aku gak nyekel duit terserah sampean wis kira-kira. Dan seringkali Abdullah bin Mas'ud itu berbuat sesuatu untuk memberitahukan bahwa itu boleh. Itu Abdullah bin Mas'ud, kan beliau ulama ya. Contoh gini, jadi jangan bayangkan Abdullah bin Mas'ud itu gitu terus, enggak. Jadi gini, bayangkan Abdullah bin Mas'ud itu pernah jadi imam. Kalau bahasa kita sekarang hanya pakai kaos oblong aja. Beliau datang pakai gamis bagus itu, terus ditaruh gamisnya. Beliau menjadi imam pakai kaos oblong. Ada orang nanya, sampean kok sholatnya pakai pakaian ala kadarnya gitu? Kata beliau, supaya orang tahu bahwa begini ini boleh. Jadi kadang para sahabat itu berbuat kayak tadi itu untuk memberitahukan begini ini juga boleh. Iya, kalau yang saya tahu Abdullah bin Mas'ud itu ulama. Ulama itu Bu, kalau di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu kalau mau kaya diberi hak kaya. Apalagi sekelas Abdullah bin Mas'ud yang berhasil membunuh Abu Jahal kan. Iya, itu Abu Jahal itu rampasan perangnya udah berapa itu? Rampasan perangnya Abdullah bin Mas'ud untuk membunuh Abu Jahal itu. Iya. Itu seperti itu. Jadi saya membayangkan pemahaman saya, Abdullah bin Mas'ud berbuat seperti itu sekedar untuk memberitahukan saja bahwa begini ini juga boleh. Ya, kira-kira gitu. Dan beliau bukan tipe suami yang jatuh kehormatannya karena beliau menafkahi. Karena beliau kan panglima perang, ikut dalam jihad dan dapat rampasan perang beliau. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi di masa Sayyidina Umar, para sahabat-sahabat besar itu dipersilakan kalau ngomong ngambil hak kaya diberi hak kaya. Gitu. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai punya istana. Ada beberapa sahabat Nabi yang tadinya miskin mengambil hak kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengambil hak kaya itu. Ya tadi saya ceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai punya istana karena beliau putranya 114. 90 hafal Al-Qur'an, semua jadi ulama. Enggak tahu. Ya pokoknya putranya 114, 90 hafal Al-Quran, semuanya jadi ulama. Allahu Akbar. Terus lanjut. Hak suami bagi istri sudah dibahas sebelumnya. Juga hak kerabat suami bagi kerabat istri. Istri harus siap selalu untuk diajak bersenang-senang suami dengan menjaga kebersihannya. Makanya seorang istri diharuskan tampil cuantik di depan suaminya. Maksudnya ya berusahalah tampil cuantik di depan suaminya. Tapi saya sering ngomong ini kepada para suami, kalau nuntut istrinya cuantik jangan lupa modalnya. Karena cantik itu dari sananya dan juga dari dananya. Allahu Akbar. Jadi harus berusaha tampil cuantik, tapi jangan lupa modalnya.
Kalau modal repot. Istri tidak boleh membanggakan kecantikan di hadapan suami dan tidak boleh mencela keburukan wajah suami jika suami memang suaminya seperti itu. Mas, aku wedok wayu le wong lanang wae kok sampeyan Mas. Tak boleh gitu. Tetap harus memuji suaminya. Waduh, bojoku rek sing kaya Arjuna menek kates. Al-Asmu'i menuturkan suatu ketika aku melintasi sebuah padang pasir tanpa diduga ada seorang wanita cantik jelita memiliki suami berupa. Bertanya pada wanita tersebut, bagaimana kau merelakan diri menjadi istri bagi lelaki seperti dia? Wanita itu menjawab, dengarkan olehmu. Boleh jadi dia berbuat baik dalam hubungannya dengan penciptanya, sehingga ia menjadikanku sebagai pahalanya. Dan mungkin saja aku pernah melakukan keburukan sehingga Allah menjadikannya sebagai hukuman bagiku. Nasib. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai kaum wanita, andai kalian mengetahui hak-hak suami kalian, tentu seorang di antara kalian akan mengusap debu dari kedua kaki suaminya yang dengan raut wajahnya. Ini andaikan loh ya, bukan berarti Anda nanti ada suami sepatunya terus diusap di wajahnya, bukan. Ini istilah saja, saking besarnya hak suami atas istri atau kewajiban istri kepada suami, saking besarnya pahalanya juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga adalah wanita banyak anak yang ketika menyakiti atau disakiti yang menghampiri suaminya lalu meletakkan tangannya di telapak tangan suaminya kemudian berkata, aku tidak akan tidur sampai kau ridho memaafkanku. Maksudnya, jadi istri, kata Nabi, istri yang potensial masuk surga itu yang pertama yang banyak anaknya. Waduh, kalau nggak punya anak ya cari jalur yang lain. Kan masuk surga tidak hanya jalur ini. Yang ketika menyakiti atau disakiti, ia menghampiri suaminya lalu meletakkan tangannya di telapak tangan suaminya kemudian berkata, aku tidak akan tidur sampai engkau ridho memaafkanku. Makanya kalau bisa suami istri sebelum tidur sudah saling memaafkan. Kenapa? Ya kalau bisa gitu. Kalau enggak, pokoknya intinya tidur dalam kondisi saling memaafkan sudah. Karena belum tentu besok masih bisa bangun. Kalau bisa. Makanya pertengkaran suami istri itu kalau bisa sudah selesai sebelum tidur. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, ya harus bisa. Suaminya setiap hari aku Iya. maaf apa memang masalah apa gitu. Ya enggak ya. Kan pasti ada salah gitu. Iya. Iya kan, maaf tanda cinta. Oh. Jadi sekarang dia juga minta maaf Pak. Iya gitu. Maaf. Oh gitu ya. Sebelum tidur. Istri juga wajib selalu merasa malu pada suami, menundukkan pandangan di hadapan suami, mentaati perintahnya. Diam saat suami berbicara, berdiri saat suami tiba, menjawab apapun yang memicu amarah suami. Oh ideal banget ini. Mengantarkan suami saat hendak pergi wes, menawarkan diri pada suaminya saat hendak tidur. Dulu wanita solihah itu gitu memang. Kalau habis sholat isya, ba'da isya, itu menemui suaminya dengan dandanan yang cantik sambil bertanya, Mas menghendaki saya apa tidak? Kalau suaminya mengatakan, nah itu dilayani suaminya sampai kelepek-kelepek pokoknya. Kalau suaminya Kalau jawabnya tidak, itu kan ceweknya nanti. enggak, dia pergi lagi melanjutkan sholatnya. Harta benda maupun rumah selalu beraroma harum, menjaga mulut dengan siwak, mengenakan kasturi dan wewangian lain, selalu berhias di hadapan suami, tidak menggunjing suami, memuliakan keluarga dan kerabat suami, dan merasa cukup dengan yang dimiliki suami meski hanya sedikit. Tapi ini idealnya. Jadi, tapi yang kalau kita bicara prakteknya nggak sekaku ini juga. Yang penting itu menurut saya satu, suami menghargai istri juga menghargai suami. Ada saling. Kalau ada saling itu insya Allah. Kalau saya itu gini, sependek yang saya pahami maksud saya. Suami ke istri itu harus ada ikram, memuliakan. Sebagaimana istri ke suami juga ada sikap memuliakan. Jadi ada sikap saling memuliakan. Kalau suami tidak memuliakan istri tidak memuliakan suami, itu lama-lama hubungan suami istri itu jadi membiasa gitu loh. Kalau membiasa itu kadang betul-betul biasa. Betul-betul membiasa dan biasa betul. Akhirnya biasa kayak biasa gitu.
Ya. Tapi kalau ada sikap saling menghormati, memuliakan itu biasanya hangatnya hubungan suami istri itu lebih lama biasanya. Sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya perhatikan beberapa suami istri yang melakukan tindakan pemuliaan kepada istrinya itu sampai usia 70 tahun tuh masih hot itu hubungannya. Kayak anak muda gitu. Kalau ada sikap memuliakan ke istri. Tapi yang kepada istrinya dia biasa, tidak ada sikap memuliakan. Dan istri juga tidak ada sikap memuliakan ke suami biasa-biasa. Itu lama-lama betul-betul membiasa. Jadi istilah lama-lama seperti saudara, betul-betul saudara bener itu. Jadi betul-betul akhirnya ya maaf, nggak ada hot-hotnya gitu loh. Gitu. Apa hot-hot itu istilahnya itu? Iya kan ada, maaf pertama nggak ada hubungan suami istri, suami kakek nenek itu masih itu. Iya itu. Iya, kalau istrinya ngomong suami masih piye. Oh, itu. Iya, makanya ini makanya harus ada sikap memuliakan. Suami harus punya sikap memuliakan istri, istri juga punya sikap memuliakan suami, saling memuliakan. Kalau sikapnya saling memuliakan itu insyaallah yaitu kemesraannya itu lebih lama insyaallah. Ya, ini saya cuma bisa ngomong aja. Selebihnya kita mohon pertolongan pada Allah, semoga Allah jaga rumah tangga kita hingga surga dalam keadaan bahagia. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Monggo kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Monggo. Jadi kita bilang Nggih. kalau lagi dengerin ceramah atau kajian Terus. saya sama suami ada sama di kamar. Saya lagi dengerin ceramah Ustaz di Baitulahim sama ikut kalian zikir harian Imam Al-Ghazali tadi kan memang kayak harinya. Nah, takutnya dikhawatirkan tidak sempat, jadi dia kan 1000 per hari. Jadi dia sambil dengerin ceramah sambil saya kan nggak boleh Pak kata lima saya pernah juga melakukan itu kata saya nggak boleh sambil dengerin dulu sambil ada Bapak bagaimana ya katanya gitu. Jadi mama tanya sama Ustaz. Dulu itu dalam hadis Sahih Muslim, seingat saya dalam hadis Sahih Muslim, saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasulullah sang guru ya. Di situ diterangkan bahwa Nabi itu dulu, Nabi kita Muhammad SAW itu punya di masjid beliau ada 2 halaqah. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah dzikir di masjid Nabi itu. Jadi yang halaqah ilmu yang enggak dzikir, mati enggak dzikir sebagaimana yang halaqah dzikir. Jadi yang halaqah ilmu semuanya memperhatikan kajian ilmu, tidak terpecah dengan mendengarkan sambil berzikir. Itu idealnya memang. Jadi memang idealnya kalau kita duduk di majelis dzikir, di majelis ilmu itu kita memperhatikan. Jadi jangan diselai dengan sambil dzikir. Betul pure murni betul-betul mendengarkan, mencatat sampai selesai. Termasuk adab. Nah, adapun misalnya punya kebiasaan dzikir pagi dan petang atau punya dzikir yang harus dibaca dalam jumlah yang banyak, kan bisa diqadha. Jadi kalau bahasa sederhananya, majelis ilmu kan lebih utama. Sehingga untuk dzikir kebiasaan itu bisa dibaca nanti, tidak apa-apa. Dibaca nanti. Misalnya kan kalau bahasanya Nabi, Okamakal barang siapa yang punya dzikir, punya wirid di malam hari, enggak sempat membacanya di malam hari, silakan dibaca di pagi hari. Siapa yang punya wirid di pagi hari, enggak sempat baca di pagi hari, silakan dibaca di siang hari. Jadi boleh, tidak apa-apa. Enggak harus tepat waktu kalau memang saat itu bersamaan dengan majelis ilmu. Nah, tapi secara hukum tidak haram kecuali menyinggung. Kan ada orang dzikirnya. Makanya gini, kalau gini kan pertimbangannya hukum ya. Kalau ngomong pertimbangan hukum gini, kalau misalnya karena zamannya banyak nggak kelihatan, insya Allah tidak akan menyinggung siapapun. Secara hukum tidak apa-apa, tapi secara adab tetap nggak bagus. Secara adab. Jadi secara adab yang betul itu ya sambil serius mendengarkan. Itu. Nah, dzikir-dzikir yang lain tuh diniatkan nanti dibaca setelah majelis ilmu. Ini kalau kita ngomong adab. Tapi kalau kita ngomong hukum, selama tidak mengganggu sih nggak apa-apa. Selama tidak mengganggu. Kalau di
Oh kalau hati tidak apa-apa, bebas kalau dalam hati ya. Nah saran saya gini, biasanya konsentrasi zikir itu akan menjadi mengganggu kalau yang bersangkutan zikirnya pakai tasbih yang itu. Karena orang pasti ngelihat itu orang ngaji sambil zikir. Tapi kalau dia nggak pakai tasbih, terus dia hanya pakai tangan, terus sambil dengerin, insya Allah sih tidak mengganggu yang begitu. Jadi ini lebih kepada pertimbangan adab. Jadi idealnya memang kalau di majelis ilmu ya sudah diam, dengarkan itu dengan serius itu. Itu lebih utama kayak gitu. Tapi secara hukum tidak berdosa insya Allah selama tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau mengganggu tentu jangan. Itu wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain? Zikir pagi itu waktu yang paling utama adalah sebelum matahari terbit. Ya dari setelah sholat subuh sampai dengan matahari sebelum matahari terbit. Masya Allah, maturun jazakillah khairan. Nah itu waktu utama. Waktu bolehnya setelah matahari terbit sampai sebelum zuhur. Jadi ini hari sekarang ini kan belum zuhur ini. Ibu-ibu kalau yang tadi pagi nggak kemput, nggak sempat berzikir pagi dan petang, baru kita baca sekarang boleh. Jadi zikir pagi itu idealnya setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Itu paling utama itu. Nah kalau nggak sempat waktu itu, waktu yang boleh. Waktu yang boleh itu begitu matahari terbit sampai sebelum zuhur. Oh boleh. Termasuk zikir petang. Zikir petang itu, ya zikir petang itu idealnya habis asar. Habis asar sampai dengan maghrib. Nah terus kalau nggak sempat itu boleh dibaca setelah maghrib sampai sebelum tengah malam. Ya itu boleh. Waktunya begitu. Sampai dengan sebelum tengah malam. Enggak, masih boleh, masih bisa, sampai dengan belum tengah malam. Setelah sholat asar sampai sebelum tengah malam, itu waktu utamanya sampai dengan maghrib itu. Begitu maghrib, setelah maghrib itu sudah masuk waktu biasa, udah waktu boleh, mubah namanya waktu mubah. Jadi ada waktu utama, ada waktu mubah. Jadi waktu utama itu, ya kalau kita kerjakan pada waktu itu bagus sekali itu. Ya kecuali sedang ada di majelis ilmu ya sudah dengerin taklim dulu itu. Wallahu a'lam. Nah kalau suruh Pak sholat kan udah masuk suruh gitu. Sholat suruhnya itu. Sholat suruh dulu habis itu sholat duha atau sholat suruh itu termasuk sholat duha? Bagus. Sholat suruh itu kalau kita merujuk pada riwayat yang ada berkaitan dengan matahari setinggi benggala atau matahari sudah menyentuh sinarnya punggung anak onta. Atau kalau kita sekarang 15 menit setelah matahari terbit persis. Kalau saya 10 menit sudah berani, 10 menit. Karena saya pernah lihat langsung matahari setinggi benggala itu kira-kira begitu matahari terbit kira-kira 10 menit kemudian. Itu justru sholat isyraq yang dimaksud atau sholat syuruk yang dimaksud itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi sholat suruh itu sama dengan sholat duha di awal waktu. Terserah, ibu mau niat sholat duha boleh, niat sholat isyraq juga boleh. Saya kadang niat double. Ya, saya niat sholat isyraq plus duha. Ya, saya sebut dua sholat itu, walaupun dalam keyakinan saya sama, tapi saya sebut dua aja, enggak ada. Berarti kalau dari pas suruh, habis itu kita mau duha masih bisa lagi? Masih bisa banget, enggak ada masalah. Nah, jadi kalau ibu habis sholat isyraq, sholat duha atau duha. Nah itu pas waktunya pas misalkan di jam nih Pak, udah masuk waktu suruh, itu kita langsung sholat suruh apa? Soalnya saya pernah tuh di masjid waktu pas habis itikaf, udah masuknya sholat suruh kata ibu-ibu cuma 10 menit. Ya karena suruh yang di jam itu biasanya itu waktu matahari terbit, bukan waktunya sholat. Waktunya sholat itu nunggu matahari setinggi penggala. Betul. 10 menit atau 15 menit. Ada yang 20 menit, ya. Betul. Karena kalau pas matahari terbit itu ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena itu dulu saat orang-orang Majusi menyembah matahari, dewa matahari. Sebagaimana ada hadis Nabi, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menjalankan operasi, tapi mama saya tidak dampingi, tidak telepon saya sampai saya pulang dari rumah sakit. Mereka tidak ada yang nengok saya. Hati saya sedih, sakit. Giliran kakak saya, adik saya, oh nggak ada lagi ya. Ya
Gini. Kita jangan menuntut orang lain untuk mencintai kita, capek kita. Tapi tuntutlah diri kita untuk mencintai semuanya. Jadi kita jangan menuntut orang lain untuk mencintai kita, tapi tuntutlah diri kita untuk mencintai semuanya. Itu rumusnya itu, biar kita nggak kecewa. Nah, karena semakin kita menuntut orang lain mencintai kita, semakin kita akan kecewa. Karena belum tentu orang itu sesuai dengan harapan kita. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kakak saya sakit, mama saya lebih perhatian. Bagaimana saya menghadapi mama saya yang begitu, Pak Ustadz? Ya memang ngeselin sih. Ya kan ini pelajaran buat kita ya. Tapi nanti saya bakal. Jadi gini, kita sebagai orang tua kepada anak jangan dibeda-bedakan, harus sama. Secara hati orang tua boleh berbeda. Jadi gini, jangan punya 3 anak atau punya 8 anak atau punya 12 anak misalnya. Dari segi hati mungkin ada diantaranya yang paling kita cintai. Oke, tidak apa-apa secara hati tapi secara sikap tidak boleh beda, harus sama secara sikap. Secara sikap harus sama, tidak boleh menampakkan lebih kepada salah satu, tidak boleh. Ya, tapi secara hati boleh, secara hati. Karena hati kita tidak punya kuasa untuk mengendalikan. Tapi kalau sikap harus sama, tidak boleh beda. Mau anak laki, mau anak perempuan harus sama. Artinya menampakkan kasih sayang itu harus sama. Ya. Bahwa kepada anak laki-laki kita agak lebih strength, kata Bu Heru dalam statusnya itu, ya itu monggo lah itu kan, untuk supaya dia lebih gagah menghadapi kehidupan kan. Itu seperti itu. Nah, kalau ibu yang mengalami seperti ibu yang di IG ini bagaimana? Kalau misalnya kita mengalami kondisi di mana orang tua kita yang seperti itu, pertama sabar, gak ada pilihan lain. Kalau menghadapi orang tua itu gak ada pilihan lain. Sabar, sawab bawar itu kalau menghadapi orang tua gak ada pilihan lain dah. Iya, gak ada pilihan. Kita mau ngelawan juga durhaka kan? Iya sudah. Kalau sama orang tua itu harus sabar, sawab bawar, gak ada pilihan lain. Satu. Yang kedua, mulai sekarang kita harus belajar untuk tidak menuntut ke orang lain, termasuk orang tua kita, untuk menyayangi kita. Tuntut diri kita untuk menyayangi mereka. Ya, di antara cobaan kehidupan itu memang nun sewu nggih. Kadang anak yang berbakti itu enggak terlalu dianggap baktinya. Sementara yang ngeselin malah disayang. Itu itu cobaan hidup itu namanya. Cobaan hidup namanya. Kalau seorang anak kemudian dia berkata, "Dah, aku capek mama," akhirnya enggak berbakti, udah. Gagal dia. Tapi kalau terserah mama mau sayang enggak sayang, yang penting Allah sayang sama saya. Saya tetap berbakti sama mama. Wah, itu lulus itu. Tapi begini-begini enak ngomongnya aja kadang. Prakteknya apa? Sulit kadang pakai dal itu. Nah, kalau sanggup luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi enggak boleh ya kita ngomong ke mama. Kalau mama kok gitu kita enggak boleh ya? Boleh, asalkan dengan cara yang baik. Ya, sampaikan aja. Enggak apa-apa sampaikan aja. Enggak, gila maksudnya. Sampaikan aja dalam konteks supaya mamanya sadar. Tapi kalau misalnya kita tahu nanti ucapan kita justru akan memperkeruh situasi, yang penting ditahan. Karena penyesalan itu seringkali bukan pada diam. Penyesalan itu seringkali karena kita bicara. Jadi kadang menyesal itu bukan pada diam, tapi karena bicara. Jadi ya, memang nggak ada pilihan. Kalau sama orang tua itu kalau nggak sabar ya sawab bawar atau sawab bawar banget ini kan. Iya. 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 Sabar itu kan berarti kita menahan. Iya betul. Ada perasaan nggak enak, perasaan kesel, yang pasti anak itu bilang kan orang tua nggak mungkin nggak salah juga gitu. Iya. Sudah? Jadi gini. Ya gini. Ini rumus ya. Betul memang orang tua itu bukan berarti tidak ada salahnya. Orang tua pasti juga ada salahnya. Maka rumusnya gini. Kalau terindikasi tuntutan orang tua kepada anak itu berdasar kejahilannya, anak tidak wajib nuruti. Seperti kasus panjenengan yang kemarin ceritakan itu, ketika ada indikasi misalnya ini kayaknya dipeluk-peluk sama suaminya yang pengangguran misalnya gitu ya, mohon maaf. Aku sebatas ngasih yang menjadi kewajiban saya, lebihnya enggak karena ini ada indikasi mama kalau dikerjain ini misalnya. Itu namanya terindikasi, mohon maaf,
orang tua bertindak atas dasar kejahilannya. Nah, itu nggak wajib dituruti. Tapi kita tetap harus baik sebatas pada yang bisa kita lakukan. Nah, kalau mengenai omongan tadi saya katakan bukan tidak boleh, boleh, tapi diukur. Kan ada, mohon maaf, omongan anak itu sekali ngomong jadi badai. Nah, itu ada yang begitu itu. Ya, tapi ada juga yang mungkin orang tua itu nggak sampai segitu-gitunya. Makanya kayak Bu Wati misalnya bisa mengukur. Ini kalau aku ngomong, kira-kira apa yang terjadi? Gitu. Karena saya ulang. Penyesalan itu seringkali terjadi karena kita ngomong, bukan karena kita diam biasanya. Biasanya begitu. Bukan berarti terus kemudian kita tidak boleh bicara. Boleh. Kalau Bu Haja Lulu misalnya punya momen-momen di mana kemudian Ibu bisa bicarakan, tidak ada masalah, silahkan. Yang penting. Ada juga orang yang terlalu sensitif orang ya. Yeah. Kita udah ngomong sebaik apapun, bapaknya tuh yang. Ya. Betul. Ya. Jadi kita udah berusaha hati-hati bicaranya, tetap aja salah juga, sensi gitu. Pertama yang penting niat kita tulus memperbaiki yang tidak baik. Yang kedua cara kita menyampaikan sebaik mungkin kemasannya, bahwa masih tersinggung insya Allah tidak berdosa. Kenapa? Karena kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau belum apa-apa sudah niatnya salah, pokoknya aku akan ngomelin mama ntar. Nah, niatnya udah mau ngomelin mama, udah salah niat itu satu. Yang kedua pilihan katanya udah sudah mulai pasang mukanya udah beda gitu ya. Kita boleh berdebat, kata Imam Al-Ghazali ya. Terus. Berdebat, sendal aja tidak boleh diperdebatkan. Itu aja alat yang berada di bawah gitu. Apalagi nggak penting-penting banget, itu aja tidak boleh diperdebatkan. Jadi kita nggak bisa istilahnya udah nggak bisa sharing, nggak bisa apa-apa dong sama orang tua kalau masalah sendal aja tidak boleh diperdebatkan. Jadi gini, debatnya dimaksud itu adalah debat pusir Miro. Tapi kalau orang tuanya tipe yang orang tua yang bisa diajak ngomong, justru harus ngomong. Karena orang tua itu macam-macam. Bersyukurlah pada Allah kalau jenengan punya orang tua yang bisa diajak ngomong. Itu seperti itu. Dulu saya alhamdulillah masya Allah punya ibu yang bisa diajak ngomong. Kalau bapak bisa diajak ngomong, tapi pilihan katanya harus diatur. Karena kalau tidak nanti macannya keluar. Kalau bapak saya dulu gitu. Mertua saya alhamdulillah termasuk yang bisa diajak ngomong. Ya kalaupun nggak bisa diajak ngomong, ya pilihan katanya harus diatur. Ya alhamdulillah sih termasuk, alhamdulillah masya Allah. Bersyukurlah pada Allah kalau jenengan kita dianugerahi oleh Allah orang tua yang bisa diajak ngomong, alhamdulillah. Dan tidak semua orang tua itu bisa berlaku. Saya termasuk yang ngomong gini ke anak-anak saya. Kalau ada masalah apa-apa, ngomong sama orang tua. Bahwa nanti orang tua kaget ngamuk, sudah khawatir. Ngamuk orang tua itu, ngamuknya orang tua itu insya Allah untuk kebaikan anaknya. Saya bilang gitu, saya ngomong gitu ke anak-anak itu. Paling ngamuknya sebagai orang tua, paling mau kaget. Loh kok ngono? Tapi saya itu kan orang tua pasti mikir solusinya kan. Tentu kita doakan semoga anak-anak kita semuanya dalam kebaikan ya. Yang Allah ridha ya Allah, insyaallah. Oh nggih Bu. Salah. Ini kok jadi bingung, saya ada dua nih. semuanya udah dicipin. Ada lagi monggo silakan kalau ada. Sebelum saya tutup. Oke, monggo. Bapak saya kan, orang tua kan saya cuma tinggal satu nih. Tinggal Bapak. Tinggal Bapak. Nah, terus Bapak saya bilang gini, ini rumah buat lu, buat saya nih katanya. Yang sebelah buat adik lu. Gitu. Nah, cuma saya nggak mau nerima gitu aja Pak Ustadz, karena kan saya punya abang-abang nih, gitu kan. Saya nggak mau dibilang serakah atau apa, gitu kan. Saya bilang sama bapak saya, bapak harus ngomong juga ke abang-abang. Gitu. Tersangkanya malah saya yang ngojok-ngojok ya kan, saya juga nggak mau gitu kan. Masalahnya itu kan masih punya bapak lah ibaratnya jatah bapak, gitu kan. Coba kata bapak bilang, yang lain mah udah pada punya rumah masing-masing. Kata gitu. Udah ini buat dulu, bukan itu gimana Pak Ustadz? Pertanyaannya gini. Kalau kakak-kakak yang lain itu dapat rumahnya dari orang tua juga. Oh, enggak, dia beli sendiri. Oh, berarti enggak masuk berarti. Kalau gitu gini. Ini rumus Bu ya, rumus. Kalau menghibah ke satu anak atau kedua anak, maka yang lain harus diberi semuanya. Ya, kalau menghibah atau memberikan hadiah kepada satu anak, maka yang lain harus dapat semua. Hibah harus semuanya. Hadisnya Bukhari, tidak boleh salah satunya, harus semuanya. Makanya hibah itu batal.
Nah, kecuali dikumpulkan semua anak-anak ngomong apa adanya. Betul kata ibu tadi. Ini kan kalian udah punya rumah semua ini. Adik kamu 2 ini kan belum punya. Mohon izin tak kasih ke dia, rela nggak kalian semua? Kalau semua sudah bilang rela dengan dan relanya memang betul-betul rela ya, bukan rela dengan rela gitu kan gitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Karena ada juga yang ngomong rela kan cuma di mulut udah dibilang, nggak tidak bisa itu. Iya. Ya. Jadi yang aman sih memang kalau diberi satu diberi semua. Nah, kalau enggak semua gitu. Nah, jadi memang saran ibu betul, mesti ngomong ke yang lainnya, semua dikumpulkan semua ngomong. Nah, nanti kalau ya kalau nggak setuju, ya baiknya tidak bisa betul tidak bisa. Dan baiknya bagaimana gitu aja. Baiknya bagaimana? Ya bagi waris atau baiknya bagaimana? Misalnya gini, biar nggak ada yang merasa dianaktirikan, dan gini aja deh. Nah, ibu misalnya orang tua ibu, kamu nanti bayar ya ke kakak kamu ya. Jadi supaya nanti merasa semuanya dapat bagian gitu. Ya berapa lah. Daripada kalau beli rumah asing kan berapa ya biar kakaknya ngerasain dapat juga gitu maksudnya gitu. Karena gini Bu, saya mau terangkan dulu ya. Beberapa orang yang saya ketahui itu ketika orang tua menghibah kepada yang lain, terus yang lain tidak dihibah, walaupun yang lain itu mampu, kadang klosak-klosik di belakang itu ada. Nah, ipar atau apa gitu, atau siapa. Makanya kalau bisa, semua dapat atau diflorkan dengan kerelaan yang betul-betul rela. Jadi jangan ada beban dalam hati. Solusi tengahnya ya tadi, ibu bayar sama kakak-kakak berapa sekiranya, pokoknya nih direlakan nanti menjadi milik ibu sebagai hibah atau hadiah dari orang tua gitu. Sehingga semuanya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sama-sama. Monggo yang lain silakan. Mendapatkan bagian semuanya itu nggak harus sama ya. Yang penting spiritnya sama. Maksudnya gini, yang ini dapat tanah 100 meter, yang ini 200 meter. Loh, kok beda? Tapi nilainya sama. Nah, yang ini 100 tapi kan di wilayah strategis. Di Menteng atau di mana? Atau di BSD, Bumi Serpong Damai. Yang satu 200 meter BSD, Bintara sanaan dikit. Kan ada BSD dan Bintara sanaan dikit. Atau bekas sanaan dikit. Iya deh. Spiritnya sama, spiritnya berbaginya sama. Kalau real pembagiannya bisa berbeda karena memang nilainya berbeda. Kayak rumah di Bandung sama di Bekasi sama di Jakarta kan mungkin berbeda. Sehingga mungkin ukurannya yang di Bekasi dia tidak selebar yang dia lebar daripada yang di Jakarta karena Jakarta lebih mahal daripada misalnya. Itu yang penting spiritnya sama spiritnya. Mungkin yang satu diberi hibah dalam bentuk modal usaha konveksi karena dia suka, yang satu dibukakan bengkel misalnya. Tapi sama-sama dikasih modal gitu. Kalau ini kan kayak saya kemarin nonton di TikTok Pak. Jadi ada orang tua yang angkat anak. Nah setelah sakit itu yang merawat si ibunya ini si anak angkatnya doang. Anak aslinya nggak ada yang merawat satu pun. Sama sekali. Pun tidak ada yang datang gitu sampai Terus di kuburan baru datang gitu kan setelah kau meninggal gitu kan. Nah terus sekarang si ibunya ini katanya udah mewarisin apa hibah atau apa gitu si anak angkat itu bahwa ini rumah itu tuh kamu aja gitu. Udah ada saksinya Pak RT sama siapa gitu. Nah terus si anaknya datang, lu siapa kan hanya anak aku kenapa lu mau masain hartanya ibu gua berapa gitu. Terus Nah itu terus si anaknya emang lu waktu anak ibu sakit lu pada kemana? Nggak ada yang datang ataupun yang rawat siapa gitu si anaknya gitu kan. Udah nggak tahu gitu. ya hibahnya jadi, tapi maksimal sepertiga dari total harta, nggak seluruhnya, sepertiga total harta. Hibahnya itu, hibahnya jadi, nggak boleh maksimal sepertiga total harta. Ya, nggak bisa. Kalau itu berupa wasiatnya jadi, hibahnya jadi, karena dia anak angkat. Ya, dan tapi tidak bisa lebih dari sepertiga total harta. Tetap anak kandung dapat bagian. Ya, walaupun ya konsekuensi hukum itu. Ya kayak saya teman saya kan Ya, nggak punya anak sama sekali. Terus? Dia kaya. Iya. Tapi ngambil anak angkat banyak banget. Sampai 7. Jadi mereka pembagiannya mereka nggak dapat. Cuma ada 2 kali. Cuma sepertiga. Iya. Yang lainnya dikasih ke Ahli waris. Iya, betul. Itu yang betul. Untuk fasilitas umum. Oh, udah apa-apa.
Ya ke masjid kemana gitu. Berarti sepertiga dibagi bertujuh gitu atau tujuh Dapat bagian mereka, Oh, tapi nggak untuk orang tua Pak. ya dia nggak punya anak kan kepala sekolah Iya. dan itu di sekolah Ya udah itu pokoknya sekolahnya. cuma kan katanya aja Iya, iya. kan setengah orang bilang dia dapat Ya pokoknya hadiah hibah kepada orang lain itu tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Jadi yang berlaku hibahnya jadi itu, wasiatnya jadi maksimal sepertiga total harta. Sisanya ke ahli waris kalau ada ahli warisnya. ada anaknya ini sih kan nggak ada anak ya Ada Nggak omnya ada. kayak Ahli warisnya ada itu teman ibu. ada Ahli waris dapat harusnya. ya ini ya Iya, saudara kandungnya. Saudara kandungnya kalau dia punya saudara kandung. Allah. Kalau nggak punya saudara kandung, yang dapat keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. cuma dia nggak di jalan tengahnya beramal aja Ya kalau ahli warisnya ridho ya Tapi kalau nggak itu berarti tetap nggak boleh beramal. bisa nuntut ke pengadilan, bisa nuntut. Kan dia ahli waris. Tapi kalau malas udah dikasih panjang Nggak dikasih. udah dibuat Oh dihibah. Wallahu a'lam bishawab. dia masih hidup dulu Pak. Oh dia masih hidup sekarang? Oh kalau masih hidup beda apa kalau masih hidup? dia nggak dapat apa-apa cuma masih hidup Masih hidup, kan udah meninggal. enggak Masih hidup. Kalau masih hidup terserah dia. Iya. dia gitu loh Kalau masih hidup terserah dia. masih hidup mah Iya. punya harta dia. Iya kalau masih hidup terserah kalau masih hidup. Iya mau punya dia. Cukup dulu? Tidak ada lagi? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.